Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semuanya pada sehat? Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu memeliharakan kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam menjalani hidup ini. Karena itu kita akan bersyukur melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan saya undang kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dari kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, kita akan mohon Roh Kudus, kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami anak-anak remaja boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk membaca, merenungkan, serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar sekiranya firman yang kami baca, bahkan kami dengarkan pada saat ini Tuhan, akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkati kami karena kami sudah siap, ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Haleluya, amin. Nah, baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Kita baca firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang,
tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangah mulutnya, untuk menerima darahmu adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Enok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henoklah lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu yang melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ia Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, "Allah telah mengurniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya." Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam cerita, saya mau memberi pertanyaan sedikit. Pernahkah kalian marah kepada saudaranya? Apakah kepada adiknya atau kakaknya? Nah, ada yang menjawab pernah. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, cerita kita minggu lalu yaitu manusia yang diusir oleh Tuhan dari Taman Eden
akibat dosa. Ya, akibat dosa. Nah, ketika manusia diusir dari Taman Eden, lalu pergi ke sebelah timur Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Lalu manusia ini kawin. Akhirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kain. Nah, Hawa ini sangat senang, sangat bergembira. Dia yakin bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan. Kemudian dia lagi melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Habel. Jadi Habel ini adalah adik dari Kain. Nah, kedua orang ini bersaudara, Kain dan Habel, semakin hari semakin bertumbuh besar. Kemudian ia diberi tugas Kain menjadi petani di ladang. Lalu Habel menjadi peternak atau gembala. Nah, kedua pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Lalu mereka memberikan persembahan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan melalui hasil tanah dari ladangnya, hasil dari ladangnya. Juga Habel memberikan korban persembahan dari hasil ternaknya, dari kambing domba yang paling bagus, yang paling gemuk. Akhirnya Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Entah kenapa tidak diterima oleh Tuhan. Akhirnya Kain sangat jengkel, sangat marah dalam hatinya. Tapi Tuhan mengingatkan supaya Kain jangan marah, Kain jangan jengkel, karena kalau dia berbuat baik, dia akan bergembira dan bersukacita. Tetapi kalau Kain berbuat marah, pasti dosa akan mengintip dan masuk dalam hatinya. Apalagi dosa itu akan menggoda dia. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya dosa itu tidak dikuasai, tetapi Kain yang harus menguasai dosa itu. Lalu bagaimana dengan Kain? Kain tetap marah, tetap jengkel. Akhirnya dia memanggil adiknya itu, yaitu Habel. Dia pergi ke sebuah ladang. Di ladang itu dia memukul adiknya, lalu dia membunuh Habel. Nah, Tuhan bertanya kepada Kain, karena Tuhan tahu apa yang dilakukan Kain. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Tetapi Kain ini berpura-pura, berbohong, dan menjawab bahwa saya tidak tahu apakah saya menjaga adik saya. Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan ini kepada adikmu Habel? Adikmu itu, darah adikmu telah berteriak kepadaku, memohon pembalasan." Artinya bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Sekalipun Kain memahami bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi ternyata
Tuhan lihat apa yang dilakukan oleh Kain. Karena dari perbuatan Kain, akhirnya Tuhan menghukum Kain setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap adiknya. Jadi ada dua penghukuman Tuhan kepada Kain. Yang pertama, Tuhan mengatakan, dari hasil ladangmu tidak seperti banyaknya dulu lagi. Lalu hukuman yang kedua, Kain harus pergi meninggalkan tempat atau ladang di mana ia membunuh adiknya. Ia harus pergi dan menjadi pengembara. Sebab Kain takut dibunuh oleh orang-orang di tempat Habel dibunuh. Makanya dia lari. Dia menjadi pengembara. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dan dia berkata serta menyesali perbuatannya, bahwa dia menerima hukuman yang sangat berat, yang tidak bisa dia tanggung. Karena itu dia pergi dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi Kain. Dia berkata bahwa tidak seorang pun yang akan membunuh Kain. Apabila ada orang yang membunuh Kain, dia akan mendapat setimpal 7 kali lipat. Karena itu Kain diberi tanda oleh Tuhan bahwa tidak seorang pun yang akan bisa membunuh Kain. Dan akhirnya Kain meninggalkan, pergi ke sebuah tanah yang dinamai tanah Nob. Di sanalah Kain tinggal dan ia membangun sebuah kota yang dinamai kota Henok, yang terambil dari nama kota anaknya sendiri dari keturunannya. Dan di sanalah ia berkeluarga dan memiliki keturunan yang bertambah banyak. Karena itu ia melahirkan keturunan yang bernama Yabal, yang menjadi ahli kemah dan ahli peternak. Kemudian yang lain ialah Yubal, adalah peternak, adalah ahli seruling atau kecapi. Bahkan Hawa lagi melahirkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Abraham dan Nuh, dan semakin bertambahlah banyaknya manusia. Nah, anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perbuatan kita, sekalipun tidak diketahui oleh siapapun, namun diketahui oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dalam perbuatan kita yang jahat. Dan apa yang kita lakukan akan kita menerima balasan yang setimpal. Karena itu anak-anak remaja, jangan coba-coba kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita selalu melakukan hal yang terbaik. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu dilihat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mencatat apa yang kita perbuat. Karena itu lakukanlah
apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan masalah sedikit kita langsung marah, kita langsung bicara kotor. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus bersabar supaya kita dapat menguasai diri kita, supaya dosa tidak datang mengintip kita, sehingga segala sesuatu kita dapat menjauhkan diri kita dari dosa. Karena itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, supaya kita dapat menjauhkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini yaitu darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Baik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi, sungguh Engkau kasih serta murah hati. Sungguh Engkau kasih serta murah hati, tolong aku Tuhan, mohon diampuni. Nah, tiba saatnya kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Karena itu kita menyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kita akan mendoakan persembahan, mendoakan negara kita supaya cepat terhindar dari pandemik. Baik, kita akan berdoa. Kembali kami menundukkan kepala, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Terus kami rasakan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan yang selalu setia menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak remaja, kembali memuji dan memuliakan Tuhan, mensyukuri atas segala berkat Tuhan yang terus terjadi dan kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah kami sudah diperdengarkan, kami sudah diperkenankan untuk menerima, mendengarkan, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bahwa kami senantiasa menjauhkan diri kami dari segala dosa dan perbuatan
Sekalipun dosa itu tidak terlihat di hadapan manusia, tetapi kami tahu bahwa apa yang kami lakukan Tuhan pasti mengetahuinya. Karena itu Tuhan ajar kami anak-anak remaja untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan akan perintah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak yang selalu menjaga kekudusan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, di saat ini kami boleh berdoa ya Tuhan, mendoakan akan bangsa kami, negara kami, secara khusus pemerintah kami Tuhan, yang akan setia memerintah, bahkan yang tetap setia menjaga negara kami ini, bahkan pemerintah yang sungguh-sungguh menjalankan tugas pemerintahannya dengan baik, dengan penuh takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, negara kami pada saat ini masih dilanda oleh COVID pandemik, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam bangsa kami, agar sekiranya coronavirus ini Tuhan segera teratasi, bahkan segera berlalu dari hadapan kami anak-anak-Mu, bahkan seluruh dunia ya Tuhan yang merasakan COVID ini. Tuhan, Engkau senantiasa menghalau dari hadapan kami, bahwa Tuhan yang sanggup menolong dan mengubah segala kehidupan yang terjadi dalam dunia ini, secara khusus sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup membinasakan setiap penyakit, bahkan virus-virus yang menghantui kehidupan kami manusia. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada pemerintah kami, agar ia sungguh-sungguh menjalankan pemerintahannya dengan baik dan setia Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis Tuhan yang setia menjalankan tugasnya. Biarlah setiap pasien-pasien yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan berkati agar para medis tetap menjalankan tugasnya, bahkan segala yang dilakukan sungguh-sungguh mendatangkan kesembuhan bagi setiap pasien yang dirawat, bahwa semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak remaja dalam menjalani kehidupannya sebagai anak-anak yang terus bertumbuh menjelang dewasa. Tuhan berkati mereka, karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan, agar mereka menjalani hidupnya dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati dalam pendidikan mereka dalam sekolah, sekalipun sudah berapa lama Tuhan mereka tidak merasakan bersekolah, tetapi ia dapat melakukan aktivitas pendidikannya di rumah mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Engkau menjauhkan segala mara bahaya bagi anak-anak Tuhan. Bahkan juga kepada orang tua yang tetap setia mendampingi mereka. Tuhan terus menyatakan kekuatan kesehatan kepada mereka, kedua orang tua yang mendidiknya. Kami juga bersyukur Tuhan, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, secara khusus kedua saudara kami, Pak Guru Hesron dan Pak Guru Eldad, yang tetap setia menjalankan tugas pelayanannya melalui rekaman.
Tuhan tetap karuniakan kekuatan kesehatan kepadanya, agar ia tetap setia mengangkat tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Bahkan seluruh guru-guru sekolah minggu yang memberikan diri dalam pelayanan ini selama COVID pandemik, sekalipun hanya kami lakukan lewat live streaming, tapi kami percaya bahwa semua itu karena adalah anugerah Tuhan yang indah bagi kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur melalui waktu dan kesempatan Tuhan perkenankan kami untuk boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar kami boleh gunakan dengan baik dalam pemberitaan firman Tuhan, agar semuanya itu kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami bersama anak-anak-Mu, anak-anak remaja, Tuhan berkati, agar kami tetap berjalan di dalam terang Kristus dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ini doa harapan kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.